Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pemisahan campuran. Pemisahan campuran ini ada 4, yaitu memisahkan suspensi, memisahkan zat padat dari larutan, memisahkan campuran zat cair, dan memisahkan campuran zat padat. Untuk memisahkan suspensi, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan penyaringan dan sentrifugasi. Untuk penyaringan dilakukan di laboratorium menggunakan kertas saring. Nah, kertas saring ini memiliki pori-pori kecil sehingga akan menahan partikel suspensi. Contohnya menyaring suspensi kapur dalam air. Yang kedua, ini sentrifugasi. Sentrifugasi ini untuk campuran yang mengalami sedimentasi. Untuk mempercepat sedimentasi, maka dilakukan pemusingan. Pemusingan cepat akan menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar daripada gaya gravitasi, sehingga partikel tersuspensi terendapkan di dasar tabung reaksi. Selanjutnya, cairan dapat dipisahkan dengan cara didekantasi atau dituang atau dipipet secara hati-hati. Contohnya memisahkan cairan sel darah. Ini contoh proses penyaringan. Yang kedua, ini alat sentrifugasi untuk memisahkan cairan sel darah. Selanjutnya, memisahkan zat padat dari larutan, yaitu ada 2 cara, penguapan dan pengkristalan. Penguapan ini larutan dipanaskan sehingga zat pelarutnya menguap dan meninggalkan zat terlarut. Pemisahan terjadi karena zat terlarut mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada pelarutnya. Contohnya pembuatan garam dari air laut. Yang kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Langkah yang pertama yaitu larutan pekat didinginkan sehingga zat terlarut mengkristal. Pengkristalan terjadi, kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Larutan yang tidak cukup pekat dapat diuapkan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pendinginan. Ini contoh dari proses penguapan. Ada larutan garam yang sedang diuapkan. Kemudian yang ini proses kristalisasi. Yang C, memisahkan campuran zat cair. Memisahkan ini dengan cara destilasi dan destilasi bertingkat dan corong terpisah. Untuk destilasi ini disebut juga penyulingan, adalah suatu proses penguapan yang diikuti pengembunan. Destilasi digunakan untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya apabila komponen lainnya tidak ikut menguap. Contohnya pengolahan air tawar dari air laut. Destilasi bertingkat digunakan untuk memisahkan campuran 2 jenis atau lebih cairan yang sama-sama menguap. Contohnya pemurnian minyak bumi. Yang ketiga, corong terpisah. Campuran 2 jenis cairan yang tidak saling melarutkan dapat dipisahkan dengan corong pisah. Contohnya memisahkan campuran air dan minyak. Ini gambar destilasi. Yang kedua, destilasi bertingkat. Yang terakhir, yang ketiga, corong pemisah. Selanjutnya, memisahkan campuran zat padat. Memisahkan campuran zat padat ini caranya dengan sublimasi, kristalisasi, dan kromatografi. Sublimasi digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Contohnya memisahkan iodin dari pasir. Yang kedua, kristalisasi. Pemisahan ini berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponen campuran dalam pelarut tertentu. Suhu menentukan besar kelarutan. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar kelarutan. Yang ketiga yaitu kromatografi.
Cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase. Salah satunya disebut fase stasioner atau fase tetap, dan yang lainnya disebut fase mobile atau fase bergerak. Contohnya pemisahan tinta spidol yang ada di tisu ke dalam air. Pemisahan ini dilakukan dengan kromatografi kertas yang termasuk kromatografi cair. Air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan fase tetapnya adalah air yang terjerap dalam kertas tisu. Ini contoh penyubliman. Penyubliman ini contohnya garam, pasir dan garam, pasir dan naftalena akan dipanaskan. Setelah itu naftalena ini akan menguap. Nah, ini akan menguap dan akan menempel pada kaca arloji. Di sini kalau yang ini kromatografi, yang selanjutnya ini gambar sedang kristalisasi, proses kristalisasi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.